Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar luar biasa. Kita akan membedah surah ke-74 yaitu Al-Mudatsir. Kita nggak cuma baca teks bersejarah ini, tapi kita bakal ubah maknanya jadi semacam cetak biru abadi buat ngebangun pusat pondasi jiwa kalian. Penasaran kan? Yuk kita mulai. Coba deh, dengarkan kutipan yang luar biasa kuat ini. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan. Perintah ini tuh seakan-akan merobek kenyamanan dari metafora sebuah selimut dan menuntut kita buat langsung bangun saat itu juga. Ini bukan sekedar panggilan biasa ya, apalagi alarm yang bisa kalian tunda atau snooze. Ini adalah alarm keras yang benar-benar menghentak jiwa kita untuk segera bertindak. Nah, ini dia semacam peta jalan kita untuk sesi hari ini. Kita bakal bahas mulai dari makna bangkit dari selimut nyamun, bedanya Muzammil dan Mudatsir, 7 pilar pondasi jiwa, belajar dari kisah tragis Al-Walid, ngebahas Sakor sebagai ujian keyakinan, sampai gimana caranya membangun keseimbangan jiwa. Oke, kita masuk ke bagian pertama, bangkit dari selimut nyaman. Gini, secara harfiah, Al-Mudatsir emang merujuk pada orang yang berselimut. Tapi yang bikin ini menarik banget adalah makna metaforisnya. Ini adalah pusat pondasi jiwa. Coba perhatikan, pondasi spiritual kita tuh nggak dibingkai sebagai tempat istirahat yang pasif, tapi justru sebagai keberanian untuk berdiri tegak dan menyuarakan kebenaran, sekalipun kalian harus berdiri sendirian. Jadi pondasi ini nuntut sebuah aksi nyata, bukan cuma buat tidur nyenyak di balik selimut. Lanjut ke bagian kedua, Muzammil versus Mudatsir. Kalau kalian perhatiin, ada kontras yang benar-benar tajam di sini untuk memahami gimana kerangka pondasi ini bekerja. Di satu sisi, ada Al-Muzammil yang fokusnya itu ke kendali jiwa lewat ibadah personal. Tapi di sisi lain, Al-Mudatsir ini adalah tentang pondasi jiwa dan tanggung jawab sosial kalian secara aktif. Kalian nggak bisa cuma sibuk ibadah sendirian, nutup mata pas ngelihat ada hal yang salah di sekitar kalian. Al-Mudatsir ini narik kalian keluar dari zona nyaman menuju aksi yang nyata. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, 7 pilar pondasi jiwa. Ketujuh pilar ini dipetakan langsung dari ayatnya masing-masing. Pilar-pilar ini tuh ibarat sistem pondasi yang merumuskan secara presisi apa aja sih yang dibutuhin supaya jiwa kalian tetap tegak berdiri pas lagi berada di bawah tekanan yang luar biasa besar. Kalau kita bedah secara praktis, 3 langkah pertama ini benar-benar minta kita buat membuang jauh-jauh rasa apatis. Kalian harus berani keluar dari zona nyaman demi kebaikan sosial. Terus, pastikan pondasi dasar pergerakan kalian itu cuma dibangun atas dasar Tuhan. Habis itu, sucikan diri kalian, baik secara fisik maupun niat di dalam hati. Ini langkah pembersihan yang mutlak banget. Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya, ini semua berfungsi buat mengukuhkan ketahanan kalian, tinggalkan lingkungan yang beracun dan hal-hal buruk. Terus, bertindaklah dengan murni, ikhlas, tanpa ngarepin pujian sedikit pun dari manusia. Kalian juga dituntut untuk punya kesabaran tingkat dewa buat ngehadapin tantangannya. Dan yang terakhir, pertahankan rasa takut yang sehat akan konsekuensi di akhirat nanti. Ini semua bakal mastiin kalau perjuangan kalian itu murni untuk tujuan yang jauh lebih tinggi. Kita masuk ke bagian keempat, kisah tragis Al-Walid. Nah, mari kita lihat kisah peringatan dari Al-Walid bin Al-Mughirah. Sosok ini sebenarnya relate banget sama jebakan modern zaman sekarang. Dia ini elit, hartanya melimpah, sumber dayanya banyak, dan dia pikir semua itu bikin dia kebal. Tapi tebak, pondasi spiritualnya ternyata sangat rapuh, karena dia begitu arogan sampai mengabaikan Tuhan. Ini contoh sempurna dari pondasi yang salah. Jadi, poin krusialnya ada di sini. Daftar kesalahan Al-Walid ini tuh ibarat checklist atau red flags tentang apa aja yang pantang kalian lakuin kalau mau punya jiwa yang tangguh. Jangan pernah mendewakan uang, jangan pamer, jangan ngerasa gue bisa hidup sendiri tanpa Tuhan. Dan selalu dengarkan peringatan. Ingat, uang dan status sosial nggak akan pernah bisa nyelamatin pondasi batin yang udah keropos. Bagian kelima, sakar dan ujian keyakinan. Ngomongin pondasi yang kuat itu nggak cuma melulu soal mikir positif ya, kadang kita butuh reality check yang keras. Disinilah sakar berperan. Sakar ini adalah api yang sangat keras, yang nggak menyisakan apapun dan menghanguskan kulit. Mengakui adanya konsekuensi seberat ini tuh penting banget, supaya kita nggak terlena dan jadi terlalu nyaman. Ini adalah peringatan pamungkas buat ngancurin kesombongan kita. Coba kita pause sebentar di angka ini. 19. Penjaga sakar itu disebut berjumlah 19. Sangat spesifik kan? Kenapa angkanya 19?
Ternyata, angka 19 ini berfungsi sebagai ujian ketat bagi keimanan seseorang. Ini memisahkan dua tipe manusia. Buat mereka yang pondasinya lemah atau punya penyakit di hatinya, mereka bakal sibuk nyari-nyari alasan buat nolak hal yang nggak masuk logika mereka. Tapi, buat yang pondasinya kuat, mereka nggak akan goyah. Mereka bakal menerima hikmah ilahi ini dengan penuh keyakinan. Bagian keenam, sekaligus yang terakhir, membangun keseimbangan jiwa. Mari kita satukan semua puzzle ini. Keseimbangan itu wajib hukumnya. Kalian nggak bisa cuma rajin ibadah di kamar gelap, tapi nutup mata pas ada ketidakadilan di luar sana. Itu bikin spiritualisme kalian mandul. Begitu juga sebaliknya, kalian nggak bisa teriak-teriak ngebela keadilan kalau hati kalian sendiri masih kotor. Aksi kalian bakal kerasa hampa. Jadi, apa intinya? Pertama, jangan pernah biarkan harta atau status jadi pondasi kalian. Ingat, sumber daya yang kalian punya itu cuma ujian, bukan tujuan akhir. Terus, jaga spiritualitas kalian supaya tetap aktif dan berdampak keluar. Tetaplah berpijak pada tauhid, jaga hati tetap bersih, ikhlas dan sabar. Dan yang terpenting, seimbangkan rasa takut kalian akan hukuman Tuhan dengan terus proaktif melakukan hal-hal baik. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan kalian dengan satu pertanyaan yang benar-benar penting buat direnungkan. Apakah pondasi jiwamu sungguh sudah terbangun, atau jangan-jangan kamu sebenarnya masih tertidur pulas di balik selimut nyamanmu? Coba pikirkan hal itu. Terima kasih sudah bergabung, dan sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya.